Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Oke, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Ya, betul sekali ya, yang mana hari ini kita masih di tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca pada pembelajaran 2 dan 3. Nah, namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama melafalkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar setiap pembelajaran yang kita laksanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian mampu menunjukkan gambar cara memegang buku dan membalik halaman buku saat membaca. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan kalian mampu melengkapi barisan bilangan berdasarkan pola tertentu. Dan Ibu harapkan kalian juga mampu menunjukkan bacaan kegemaran masing-masing anggota keluarga. Tentunya agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, mari kita pahami dan dengarkan materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Oke, di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita. Dengarkan ya. Ayah dan ibu menyuruh kita untuk belajar di rumah. Guru menyuruh kita tertib di dalam kelas. Perintah atau suruhan orang tua dan guru harus diikuti. Perintah atau suruhan orang tua dan guru baik untuk kita. Nah, coba di sini dalam cerita dalam sebuah cerita yang barusan diungkapkan, ini adalah menjelaskan tentang apa? Ya, tentang kalimat perintah atau suruhan. Yang mana di sini ayah dan ibu, apabila ayah dan bunda atau mama dan bapak, siapapun orang yang lebih tua, apabila menyuruh kita, misalkan di rumah ya, kalian misalkan di rumah diminta oleh ayah atau ibu kalian untuk melakukan sesuatu yang baik, itu wajib kita ikuti ya. Kemudian guru juga menyuruh kita tertib di dalam kelas, berarti kalimat di sini ibu guru meminta kita untuk belajar dengan fokus, dengan tertib, tidak main-main. Nah, jadi kalimat perintah atau suruhan yang diberikan oleh orang tua kita dan guru yang di atas ini merupakan kalimat suruhan yang baik, maka kita harus ikuti ya. Nah, Bu, kalimat perintah atau kalimat suruhan itu apa? Nah, perlu kalian ketahui, kalimat perintah itu adalah kalimat yang diungkapkan oleh seseorang untuk meminta kita melakukan sesuatu yang baik. Nah, di sini kalimat perintah itu ada dua. Ada kalimat menyuruh dan ada kalimat melarang. Jadi ada kalimat perintah, jadi perintah itu menyuruh melakukan sesuatu, dan kalimat perintah juga ada yang melarang kita melakukan sesuatu. Contohnya di sini Ibu punya contoh. Bangunlah pagi hari. Kemudian yang kedua, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan contoh kalimat perintah menyuruh. Dan biasanya kalimat perintah menyuruh ini biasanya diakhiri ketika kalimat pertamanya ada kata lah. Bangunlah, jagalah, kemudian belajarlah. Nah, biasanya itu memang kalimat perintah menyuruh. Kemudian ada kalimat melarang. Kalimat perintah melarang ini adalah kalimat perintah yang melarang kita melakukan sesuatu. Contohnya seperti ini. Jangan membaca di tempat yang redup. Jangan membaca terlalu dekat. Atau jangan membuang sampah sembarangan.
Jadi bedanya kalimat menyuruh dan kalimat melarang, biasanya kalimat menyuruh itu biasanya ada kata lah di kalimat perintahnya. Kemudian kalau kalimat melarang itu ada kata jangan atau kata larangan. Tidak boleh makan sambil berdiri. Jangan makan sambil berdiri. Nah, biasanya ada kata tidak boleh atau jangan. Bisa ya? Jadi kalimat perintah itu di sini ada dua, Ibu ulangi lagi, yaitu kalimat perintah menyuruh dan kalimat perintah melarang. Kalau kalimat perintah menyuruh itu biasanya kalimat perintah menyuruh melakukan sesuatu dan diakhiri dengan kata lah dari kata kerjanya. Bangunlah, belajarlah, simaklah, dengarkanlah, itu adalah ada kata lahnya gitu ya, ada kata lahnya. Kemudian kalau kalimat perintah melarang ada kata jangan atau kalimat larangan seperti tidak boleh, jangan gitu ya. Itu adalah kalimat perintah melarang. Paham? Jadi ada dua ya kalimat perintah itu, kalimat perintah menyuruh dan kalimat perintah melarang. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Beri nomor pada gambar yang sesuai dengan kalimat perintah. Nah, di sini nomor 1, jangan tidur terlalu malam. Coba, jangan tidur terlalu malam. Ini kalimat perintah menyuruh atau melarang? Coba, apa ya? Nah, ini adalah merupakan kalimat perintah melarang. Hebat, betul. Nah, kemudian di sini nomor 1, beri nomor pada gambar yang sesuai dengan kalimat perintah. Berarti jangan tidur terlalu malam. Berarti gambar mana yang sesuai dengan nomor ini? Ya, betul. Nomor 1. Kita pindahkan ke sini. Nah, jadi di sini sudah dikasih nomor ya. Berarti kalau misalkan di sini nomor 1 jangan tidur terlalu malam. Berarti kita kasih nomor di gambar yang sedang tidur. Kemudian yang kedua, bacalah doa sebelum belajar. Berarti di sini terlihat kalau misalkan sebelum belajar ditempatkan pada gambar yang ini. Kemudian yang ketiga, selesai membaca, letakkan kembali buku di rak buku. Ini jelas ya, terlihat ada yang sedang menyimpan buku di rak buku. Ini nomor 3. Kemudian yang keempat, jangan biasakan duduk membungkuk. Coba, gambar yang nomor 4 yang membungkuk. Iya, nomor 4 ini ya. Nomor 4 yang sesuai yang ini. Kemudian, jangan ribut di perpustakaan. Wah, di sini sudah terlihat sedang ada di perpustakaan. Berarti kalimat larangan untuk di perpustakaan. Bacalah buku di tempat yang terang. Ini yang ada lampunya. Nah, ini merupakan contoh-contoh kalimat perintah. Ada juga di sini kalimat perintah larangan, ada kalimat perintah suruhan gitu ya. Nah, kalian ingat kalau kalimat perintah larangan itu ada kata jangan. Kalau misalkan kalimat perintah suruhan ada kata lah. Biasanya diakhiri dengan kata lah dari kata perintahnya, kata kerjanya. Oke, paham? Insya Allah kalian paham ya. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya, membaca buku membuat kita tahu dan banyak ilmu. Ketika kita membaca, tentunya ada aturan yang harus kita patuhi. Oleh karena itu, setiap kita melakukan kegiatan apapun, pasti ada saja aturan, baik yang berupa suruhan atau larangan. Oke, sekarang perhatikan. Ayah selesai membaca koran. Bella selesai membaca buku. Bella menyusun koran dan buku. Mari kita amati pola yang dibuat Bella di bawah ini. Di sini terlihat ada koran, buku, koran, buku, koran, buku. Berarti kalau kita lanjutkan di sini apa? Koran, buku. Nah, gitu ya. Jadi memang di sini polanya itu sama. Pola yang disusun oleh Bella itu sama. Koran, buku, koran, buku. Kemudian lihat ke bawah. Buku tebal, buku tipis. Buku tebal, buku tipis. Buku tebal, buku tipis. Kalau kita lanjutkan lagi berarti buku tebal, buku tipis. Nah, ini pola dalam menyusun. Jadi harus sama ya. Nah, coba sekarang perhatikan di sini.
Ini raket, bola basket. Raket, bola basket. Raket, bola basket. Kalau di sini masih ada kotak yang kosong, berarti setelah bola basket, raket. Oke. Nah, begitu ya. Jadi untuk melengkapinya, nah agar kalian bisa paham, coba kalian lihat di halaman 137. Jadi kalian ikuti pola pola seperti contoh yang ada di sini. Ya, coba kalian cek di halaman 137. Kemudian yang kedua, di sini ada buku kacamata berenang. Buku kacamata berenang. Buku kacamata berenang. Nah, jadi nanti kalian ikuti pola yang kosongnya setelah kacamata berenang apa gitu ya. Nah, di sini ada juga wortel. Kalian ikuti pola sesuai dengan contoh. Oke? Jangan lupa ya. Nah, setelah itu ada beberapa yang kita pahami. Yang pertama, selain buku pelajaran, ada bacaan yang lainnya, yaitu buku cerita, majalah, koran, dan komik. Setiap orang tentunya memiliki kegemaran masing-masing. Kemudian, buku pelajaran menambah ilmu pengetahuan. Buku cerita dan komik itu untuk hiburan. Kalau koran itu sebagai agar kita mengetahui kabar, mengabarkan sebuah berita sehingga kita tahu kabar berita yang ada di sekitar. Kemudian majalah itu untuk menambah keterampilan. Jelas ya bahwa masing-masing buku yang kita baca itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, silakan kalian boleh gemar membaca, tapi bacalah buku yang memang dapat menambah pengetahuan untuk kita dan menambah wawasan untuk kita. Ya. Nah, di sini sudah jelas bahwa kalau buku pelajaran menambah ilmu pengetahuan, buku cerita dan komik itu untuk hiburan. Jadi kalau misalkan boleh sesekali kalian membutuhkan hiburan, kalian boleh baca komik atau buku cerita. Nah, ada koran. Kalau koran itu untuk mengabarkan sebuah berita. Kalau majalah menambah keterampilan. Nah, tentunya semua buku bacaan itu dapat kita baca. Jadi, pilihlah buku bacaan yang sesuai dengan kegemaran kalian serta sesuai dengan umur kalian. Nah, jadi tadi untuk tugasnya yang ada di halaman 137 dan 138. Jadi ada dua ya tugasnya. Di halaman 137 juga sama, menuliskan pola. Nah, di sini juga sama, kalian membuat pola yang sesuai. Sekarang coba lihat di sini. Ini gambar segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, kemudian di sini apa? Silakan kalian tuliskan polanya ya. Oke, anak-anak, untuk pertemuan hari ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada materi yang belum kalian pahami, nanti kalian boleh tanyakan pada Ibu ya. Jadi untuk tugasnya ada dua, kalian mengerjakan di halaman 137 dan 138, yaitu dengan menuliskan pola penyusul pola ya. Oke, kita akhiri saja untuk kegiatan pembelajaran hari ini dengan melafadzkan lafadz bas alhamdulillah, hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan selamat mengerjakan untuk kalian. Semoga Allah selalu mempermudah kalian dalam melaksanakan pembelajaran. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.